Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, sebagai warga negara yang memiliki kendaraan bermotor, tentunya kita memiliki kewajiban terhadap negara, salah satunya berupa pembayaran pajak kendaraan. Nah, apa hubungannya narasumber kita hari ini dengan pajak? Langsung saja ini kita sapa. Narasumber kita adalah Ibu Emy Surawahyuni SEMM yang merupakan Kepala Bidang Pajak dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Selamat datang Bu di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih, selamat datang. Baik. Ini Ibu Emy adalah inovator yang inovasinya berjudul Satgas PBKB ya Bu ya, pembentukan Satgas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Ya. Nah Bu, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, latar belakang dari inovasi Ibu ini seperti apa Bu, silakan. Baik, terima kasih. Terbentuknya Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini yang merupakan salah satu dari 5 pajak yang merupakan kewenangan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selama ini pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu kita konsentrasi masih yang di daratan. Nah, rupanya Pak Gubernur melihat berinisiasi bahwa untuk kendaraan yang beroperasi di perairan belum banyak itu potensinya pajak bahan bakar kendaraan bermotornya. Maka dengan inisiasi Bapak Gubernur tersebut terbentuklah Satgas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ada di perairan untuk wilayah laut dan perairan di Sumatera Selatan. Ya. Dan Satgas tersebut dibentuk dengan keputusan Gubernur nomor 692 KPTS Bapenda tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020. Oke, jadi ini peningkatan untuk pajak kendaraan bermotor di wilayah perairan ya Bu ya? Iya, benar. Nah Bu, ini kan di wilayah perairan ini kan seperti yang kita ketahui nih sahabat inovasi di rumah, ada kapal ya Bu ya? Iya. Oh, ada perahu kecil juga ya Bu ya? Nah, iya. Ini yang semuanya ini kena wajib pajak atau ada kategori tertentu nih Bu? Sebelum saya melanjutkan, Satgas tersebut terdiri dari tim. Tim jadi untuk ketua umumnya diketuai oleh Bapak Sekda Provinsi Sumatera Selatan, dengan ketua pelaksananya adalah Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Komandan Lanal, kemudian juga Direktur Airut dan Kepala KSOP kelas 2 Kota Palembang. Itu untuk ketua pelaksananya. Kemudian untuk anggotanya terdiri dari unsur dan Lanal, unsur KSOP, unsur Bapenda, kemudian unsur OPD yang terkait di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga Dishub kabupaten kota yang ada perairannya, yaitu Dishub Kota Palembang, Dishub Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin dan Musi Banyuasin. Ini semuanya saling bekerja. Iya, semuanya saling bersinergi untuk meningkatkan pendapatan ataupun pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan. Karena dari pajak-pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut ada bagi hasilnya untuk kabupaten kota. Kalau untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini 70% dari pendapatannya balik ke kabupaten di mana pemungutan wilayah dari pajak bahan bakar kendaraan tersebut. Oke, jadi dari wilayah terdaftarnya si wajib pajaknya. Wajib pajaknya Iya. ya Bu ya.
Baik, jadi ini benar-benar harus saling sinergi tentunya ya Bu benar, ya. Karena juga ini kan dipimpin langsung oleh Pak Sekda kita ya Bu ya. Pak Sekda sebagai ketua umumnya. Baik Bu, ini kalau untuk penerapannya sendiri di lapangan seperti apa nih Bu? Nah, saya sampaikan bahwa Satgas pengawasan PBBKB ini sudah dikukuhkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Pak Gubernur langsung dihadiri oleh seluruh anggota tim dan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April kami sudah turun ke lapangan. Ke lapangan dalam arti ke wilayah perairan. Nah, untuk tahap pertama ini kami tim turun ke wilayah perairan Kota Palembang dan Banyuasin yang langsung dipimpin oleh ketua pelaksananya, yaitu kalau dari Bapenda itu kepala badannya, kalau dari KSOP dan dari Airut itu oleh masing-masing pimpinannya. Penerapannya di lapangan sendiri seperti apa Bu? Ini timnya langsung terjun ke lapangan mengecek setiap kendaraan yang lewat atau seperti apa? Ya, baik. Berhubung ini PBBKB untuk wilayah perairan dan ini kita juga masih tahap awal, jadi kita masih dalam rangka sosialisasi, dalam rangka sosialisasi dan pembinaan. Karena kan memang PBBKB ini pajaknya sudah diatur lama, sudah. Kalau dengan Perda 3 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 itu sudah ada untuk PBBKB-nya, tetapi untuk wilayah perairan kan masih asing. Jadi tahap awal ini tim Satgas masih dalam sosialisasi dan pembinaan. Kita kemarin untuk tanggal 29 Maret itu kita sosialisasi di Kota Palembang, kita di Aula Dermaga 16 Ilir. Di sana kita mengundang para pemilik kapal, baik itu kapal yang di bawah 7 GT yang merupakan kewenangan dari pemerintah kota dan juga pemilik dan keagenan kapal yang di atas 7 GT yang merupakan kewenangan provinsi di subprovinsi. Semua pemilik kapal tersebut diundang. Kita sosialisasikan bahwa terhadap pembelian bahan bakar minyak yang mereka gunakan untuk operasional kapal-kapal tersebut ada pajak bahan bakar kendaraan bermotornya, gitu. Oke, jadi penerapannya itu semuanya baru sebatas saat ini sosialisasi dulu ya Bu ya. Mungkin nanti kalau sudah selesai masa sosialisasi baru dipungut wajib pajaknya ya Bu ya. Nah, ini kategori apa aja nih Bu? Mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran jenis-jenis kapal yang seperti apa saja dan berapa persen tentunya ya Bu pajak yang dikenakan ke masing-masing kendaraan bermotor tadi Bu. Ya, sebenarnya PBBKB ini mencakup seluruh jenis kapal, baik itu kapal kecil, kapal besar, ataupun kapal yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau untuk kapal kecil itu kalau dia untuk kapal pedalaman, kalau dia pembeliannya dilakukan di SPB Terapung milik Pertamina ataupun milik wajib pungut yang terdaftar resmi di Provinsi Sumatera Selatan. Dapat kita yakini bahwa pembelian bahan bakarnya sudah dipungut PBBKB. Kalau dia beli di wajib pungut yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa saya bilang wajib pungut? Karena pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini bukan Bapenda langsung yang memungut, tetapi wajib pungut yang memungutnya, karena memang dia yang langsung terlibat langsung di lapangan ya, karena dia sistem pemungutannya self assessment. Jadi beda dengan pajak-pajak yang dikelola oleh Bapenda lainnya yang memang Bapenda langsung yang memungut. Kalau untuk PBBKB dia sistem self assessment, wajib pungut yang memungut, melaporkannya dan menyetorkannya. Nah, wajib pungut tersebut terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan ditetapkan SK Wapunya dengan melalui Gubernur Sumatera Selatan. Ya, dan Satgas kami turun ke lapangan ini mendatangi kapal-kapal
kapal-kapal baik itu kapal tugboat yang melintas yang mengangkut batu bara maupun kapal-kapal yang kapal-kapal nelayan ataupun kapal-kapal yang mengangkut sembako yang antar pulau. Kita datangi, kita sosialisasikan. Ya, itu tadi kita kan melibatkan tim-tim. Jadi tim-tim yang terlibat baik itu KSOP dan Lanal, Airut ataupun OPD-OPD lain, mereka bergerak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kalau Bapenda mungkin dalam penetapan pajaknya, kalau misalnya KSOP terkait dengan izin keluar masuk kapal tersebut. Kalau Airut kan mungkin nanti pengamanannya. Kalau mungkin ke depannya kita lebih jauh lagi melangkah, misalnya kita sudah dalam bentuk penindakan gitu ya. Udah dalam bentuk itunya ya Bu ya, pengecekan sidaknya langsung kalau nanti sudah bayar atau belum gitu ya Bu ya. Kalau sudah dalam bentuk penindakan nanti mungkin pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, Airut mungkin begitu kan. Kalau kita kan terkait dengan pajaknya. Tergantung dari job desk masing-masing OPD tersebut ya Bu ya. Nah Bu, ini tadi kan seperti yang Ibu Emi jelaskan nih, sahabat inovasi di rumah kan semua kendaraan yang melintas di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan ya Bu, dikenakan pajak. Nah tadi jika dia membeli dari resmi ya Bu ya, SPBU resmi pemerintah, tentunya pajaknya sudah di cover ya Bu saat kita membeli bahan bakar tersebut ya. Yang dicek adalah jika dia pembeliannya di luar dari SPBU yang terdaftar di Bapenda tadi ya Bu, dicek apakah sudah cover pembayaran pajaknya atau belum, seperti itu ya Bu ya. Jadi kapal-kapal yang melintas itu kan ataupun melintas kalau dia sudah sandar, kita datangi, kita tanya di mana pembelian bahan bakarnya, kemudian kita mau lihat invoice-nya. Invoice dan DO-nya, karena di invoice tersebut sudah tertera PBBKB-nya, besaran PBBKB-nya, dan juga ada PPN. Nah, kalau dari invoice-nya sudah ada PBBKB, berarti dia sudah dipungut PBBKB. Kalau tidak ada, kita akan lihat lagi dia belinya di mana, apakah dia belinya di wajib pungut yang terdaftar ataupun tidak. Kalau dia ternyata belinya di wajib pungut yang terdaftar, nanti kita akan lihat ke wajib pungutnya. Kenapa dalam melakukan penjualan bahan bakar tersebut tidak dipungut PBBKB-nya? PBBKB tersebut kan dikenakan terhadap konsumen. Nah, wajib pungutnya sebagai pemungutnya saja. Ya memang kalau memang pada saat pembeliannya belum terdapat PBBKB, prosesnya kita akan tagihkan ke konsumen. Tetapi kalau dia di invoice tersebut sudah ada PBBKB, kita akan cross check dengan laporan dari wajib pungutnya, apakah sudah disetor atau tidak. Kalau belum disetor, kita tagihkan ke wajib pungut. Kenapa tidak disetor? Tapi kalau sudah disetor ya sudah aman gitu. Untuk cross check kembali di lapangan Ibu, apakah benar pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sampai ke pemerintah daerah tentunya ya Bu ya, untuk cross check juga di lapangan. Nah nih Bu, sahabat inovasi di rumah nih, saya penasaran Bu, kan tadi Ibu bilang setiap kapal yang melintas ya Bu ya, yang dikenakan pajak. Nah, tidak juga setiap melintas kan. Kalau dia melintaskan, dia pasti sandar kan. Sandar, kita cek saja. Tidak dikenakan kalau dia sudah ternyata sudah bayar, tidak lagi. Dan wajib pajaknya ini tidak harus pemilik asalnya itu dari warga Sumatera Selatan ya Bu. Bisa. Jika dia di luar warga Provinsi Sumatera Selatan, bagi si pemilik kendaraan ini apakah juga tetap dikenakan ketika dia bersandar nih Bu di pelabuhan kita? Iya, sepanjang bahan bakar tersebut dibeli di Provinsi Sumatera Selatan dan belum dipungut PBBKB, akan kita pungut. Atau misalnya dia beli minyaknya di Provinsi Sumatera Selatan, akan dibawa lagi keluar Provinsi Sumatera Selatan, itu juga kita pungut. Tapi kalau bahan bakarnya beli di luar Provinsi Sumatera Selatan, kapalnya untuk bolak-balik ke asalnya, dia mencukupi bahan bakar minyaknya dengan dokumen-dokumen yang ditunjukkannya kepada kami tim, kita tidak pungut lagi.
Ini bagi sahabat inovasi di rumah mungkin sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ibu Emi ini ya. Jadi yang dikenakan pajak tersebut adalah pembelian bahan bakarnya ya Bu, bukan dari atas kendaraannya, di mana jika pembeliannya itu di wilayah perairan kita ya Bu, atau pembelian bahan bakarnya baru kita kenakan pajak dengan melakukan cross check tadi ya Bu ya, apakah sudah dibayarkan dari SPBU-nya langsung atau belum. Kemudian kalau memang dia bersandar di pelabuhan kita tetapi pembeliannya di luar Provinsi Sumatera Selatan dan bisa menunjukkannya, itu tidak kita kenakan kembali ya Bu ya. Jadi sangat jelas sekali nih penjelasan dari Ibu Emi. Nah Bu, ini dampaknya seperti apa nih Bu untuk setelah kita melakukan pemungutan pajak ini? Dampaknya kami mengharapkan dengan sudah tersosialisasinya, nanti pemilik-pemilik kapal tersebut dalam melakukan transaksi pembelian bahan bakarnya dapat dilakukan di tempat-tempat yang memang resmi, itu wajib pungut yang resmi ataupun keagenan bunker-bunker yang memang resmi terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pada akhirnya nanti ada peningkatan daripada pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Oke, ini jadi diharapkan nih kepada sahabat inovasi di rumah ya Bu, konsumen yang membeli bahan bakar itu hendaknya wajib membayarkan pajak bahan bakarnya Bu ya. Dimana kan itu nanti kembali lagi nih Bu ke masyarakat ya Bu ya. Dengan adanya mungkin kan ujungnya peningkatan PAD kita ya Bu ya. PAD juga kan untuk pembangunan bersama Provinsi Sumatera Selatan ya Bu ya. Oke nih Bu, nih hambatan nih Bu di lapangan seperti apa? Ya, hambatannya pada saat kami turun dalam 1 minggu ini, memang kami dapati ada kapal yang ada kayak jerigen-jerigen itu minyaknya kita tidak tahu asalnya dari mana. Dan pemilik kapalnya juga pada saat itu tidak berada di tempat. Jadi kami tidak dapat menanya langsung sumber daripada minyaknya, apakah minyak itu minyak legal ataukah tidak ilegal gitu, kayak yang ilegal. Karena seperti kita ketahui di Provinsi Sumatera Selatan ini ada sumber minyak yang tidak legal kan, seperti yang bersumber dari Sungai Angit itu. Itu kan proses daripada minyaknya kan belum sempurna. Jadi minyak tersebut dipastikan tidak bermutu gitu. Jadi dan dalam kita turun ke lapangan, kita itu kendalanya tadi masih ada yang nakal yang membeli, yang menyimpan gitu bahan bakarnya, kita tidak tahu sumbernya dengan jelas. Oke, karena kan mungkin sahabat inovasi di rumah juga sudah bisa menebak jika dia membeli bahan bakar yang ilegal, yang dimana tadi seperti Ibu jelaskan belum keamanannya ya Bu ya, keamanan dari bahan bakarnya itu belum tidak seperti yang bahan bakar dia beli dari yang resmi ya Bu ya. Mungkin nanti salah satunya mengganggu polusi udara tentunya Bu ya, pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang dihasilkan tadi ya Bu ya. Oke nih Bu, terakhir nih Bu, untuk sarannya sendiri seperti apa nih Bu mungkin kepada sahabat inovasi di rumah sebagai user atau konsumen dari pengguna perairan kita nih Bu, silakan. Iya. Harapan kami sebagai aparat pemungut pajak, kami mengharapkan pihak-pihak yang terkait dengan wilayah perairan, itu pemilik kapal maupun operator kapal, dapat membeli bahan bakar minyaknya di wajib pungut yang terdaftar ataupun keagenan resmi yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga peningkatan daripada pajak daerah yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Selatan dapat tercapai seperti yang kita harapkan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang telah menginisiasi terbentuknya tim Satgas PBBKB yang di wilayah perairan di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga kami mengucapkan juga terima kasih kepada pihak
pihak-pihak terkait, baik itu dari OPD di Provinsi Sumatera Selatan sendiri maupun di OPD yang di luar Provinsi Sumatera Selatan, seperti Dan Lanal, Airut, KSOP, dan juga kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Ketua Umum Pelaksana, Ketua Umum Tim Satgas PBBKB tersebut yang sudah banyak memberikan arahan demi kelancaran pelaksanaan Tim Satgas PBBKB ini. Oke nih sahabat inovasi di rumah nih Bu, terima kasih sekali nih Bu sudah hadir di podcast One Day One Innovation ya Bu ya, bersama kami di sini berbagi inovasinya dan kemudian yang terutama edukasinya ya Bu ya, kepada semua sahabat inovasi di rumah, di mana pajak merupakan salah satu kewajiban kita ya Bu sebagai pengguna kendaraan bermotor di wilayah perairan. Nah, jika ada pertanyaan atau info yang mungkin mau lebih lengkap lagi nih Bu ya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Emi, mungkin bisa meninggalkan komentar di kolom YouTube kita. Nanti bisa kita sambungkan langsung ke Ibu Emi ya Bu. Mungkin masih ada yang penasaran nih Bu, pajaknya seperti apa. Bermunculan nanti ya Bu ya. Silakan saja meninggalkan komennya. Nah, jangan lupa nih seperti yang kata Ibu Emi tadi, semuanya harus bekerja sama, berintegritas demi mendukung peningkatan PAD kita yang dimana nanti kembali lagi ke masyarakat Sumatera Selatan untuk pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan ya Bu ya. Baik nih sahabat inovasi semuanya, jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.